Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan terkait dengan inovasi dan evaluasi kurikulum dalam pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD. 5 yang beranggotakan Saya Wildan Bais Nampal. Saya Izatul Mar'ah. saya Salvatria Safitri. Ada saya Irfan Maulana. Pertama, ada pengertian inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum adalah suatu pembaharuan atau gagasan yang diharapkan membawa dampak pada kurikulum itu sendiri. Kurikulum hanyalah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang ditetapkan. Adapun menurut Sukma Dinata tahun 2019, inovasi kurikulum mencakup perubahan pada komponen-komponen seperti tujuan pendidikan, materi pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, dan pengelolaan pendidikan. Tujuan utama inovasi kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik dengan kompetensi yang relevan dan adaptif terhadap perubahan global. Selanjutnya ada ciri-ciri inovasi kurikulum. Ciri-ciri inovasi kurikulum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada berkesinambungan. Inovasi kurikulum tidak hanya sekali terjadi, tetapi merupakan bagian dari proses yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, fleksibel dan dinamis. Inovasi kurikulum memungkinkan adanya penyesuaian metode, strategi, dan konten pembelajaran agar tetap relevan dan kontekstual dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga, berbasis pada kebutuhan peserta didik. Inovasi kurikulum dirancang untuk memenuhi kebutuhan nyata peserta didik, baik dari aspek akademis maupun perkembangan pribadi mereka. Selanjutnya itu macam-macam inovasi kurikulum. Inovasi kurikulum macam-macamnya dibagi 3. Yang pertama, inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Apa itu berbasis kompetensi? Yaitu pentingnya mengembangkan kurikulum yang menekankan pada kompetensi siswa, jadi kemampuan yang relevan untuk kehidupan nyata bagi siswa. Adapun macam yang kedua, yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang ditekankan pula metode pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa terlibat dalam kegiatan nyata yang mendorong mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan dan motivasi bagi siswa. Ada macam yang ketiga, yaitu pendekatan keterpaduan. Apa pendekatan keterpaduan itu? Pendekatan keterpaduan di dalamnya kurikulum dijelaskan sebagai cara untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara berbagai topik dan mendapatkan wawasan yang lebih holistik. Nah, itu macam-macam inovasi kurikulum. Nah, di sini ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memegang peran penting dalam proses pendidikan dengan tujuan mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang ditentukan. Namun, dalam hal evaluasi kurikulum harus dilaksanakan dengan sistematis yang sesuai dengan konsep dasar evaluasi kurikulum, sehingga hasil evaluasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelaku-pelaku dunia pendidikan dan masyarakat secara umum. Nah, di sini ada pengertian evaluasi kurikulum. Yang pertama, menurut Muhaimin pada tahun 2020, evaluasi kurikulum adalah kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menentukan apakah suatu kurikulum dapat memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini mencakup aspek proses pembelajaran, pencapaian hasil belajar, dan dampak keseluruhan dari implementasi kurikulum. Yang kedua, menurut Kemendikbud pada tahun 2022, evaluasi kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur efektivitas dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan siswa, guru, serta perkembangan zaman. Evaluasi ini penting untuk menjaga agar kurikulum tetap relevan dan responsif terhadap tantangan aktual. Evaluasi kurikulum membantu memastikan bahwa proses pendidikan yang berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga bisa terus disesuaikan dengan siswa dan perkembangan pendidikan secara global. Nah, yang kedua, tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama,
pertama, menilai capaian tujuan pendidikan, yaitu untuk menentukan sejauh mana tujuan yang ditetapkan dalam tercapai, baik dalam aspek pengetahuan maupun keterampilan siswa. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum guna melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, menjamin relevansi kurikulum, memastikan bahwa kurikulum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama, model evaluasi CIPP. Yang kedua, model studi kasus. Yang ketiga, model studi eliminatif. Dan yang keempat, model responsif. Selanjutnya, manfaat evaluasi dari kurikulum. Yang pertama, bagi guru. Evaluasi berguna untuk menilai sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, bagi kebijakan. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai sejauh mana kurikulum itu telah dilaksanakan oleh semua sekolah, apakah berhasil atau tidak. Dan yang terakhir, bagi orang tua dan masyarakat. Evaluasi kurikulum berguna untuk menilai dan mengukur sejauh mana kurikulum yang telah dilaksanakan itu menunjukkan hasil nyata sesuai dengan harapan dan aspirasi para orang tua dan masyarakat. Pengertian pembelajaran. Menurut UUD RI nomor 20 tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Sujana tahun 2019, pembelajaran adalah proses yang dirancang oleh pendidik untuk membantu peserta didik dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Proses pembelajaran harus melibatkan interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar, baik itu materi, alat bantu, maupun sumber manusia seperti guru dan teman sebaya. Selanjutnya ada hubungan evaluasi dan inovasi dengan pembelajaran. Yang pertama ada monitoring, yang kedua evaluasi, yang ketiga analisis, dan yang keempat inovasi. Adanya inovasi pembelajaran ini berangkat dari hasil monitoring atau pemantauan yang telah dilakukan untuk menunjang proses evaluasi, kemudian dilakukan evaluasi, baik itu evaluasi proses maupun evaluasi hasil, baik secara tes maupun non-tes. Setelah evaluasi, maka langkah selanjutnya yaitu menganalisis permasalahan-permasalahan yang timbul selama kegiatan pembelajaran. Nah, hasil analisis inilah yang kemudian dijadikan acuan dalam memperbaiki atau melakukan inovasi pembelajaran. Yang terakhir ada alasan kurikulum dikembangkan. Kurikulum perlu dikembangkan karena beberapa alasan. Di antaranya, pertama, karena falsafah bangsa kita yaitu Pancasila, yaitu segala proses belajar mengajar harus membentuk manusia yang berfalsafah Pancasila. Dan untuk menuju ke arah ini memerlukan proses setahap demi setahap. Oleh karena itu, kurikulum yang dibuat harus dapat menyesuaikan perkembangan peserta didik. Kedua adalah pertimbangan harapan, kebutuhan dan permintaan masyarakat akan produk pendidikan. Yang ketiga, kurikulum harus sesuai dengan kondisi peserta didik karena kurikulum hakikatnya untuk peserta didik. Dan yang keempat, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri untuk dipertimbangkan dalam proses pengembangan kurikulum. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.